Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dari apa yang kita lihat, konflik di Palestina sana sudah lebih 2 bulan. Maka itu kita lihat Indonesia mengecam keras tindakan dan kekerasan di Gaza kerana telah menyebabkan penderitaan dan meningkatnya jumlah korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak ya. Dan juga kita lihat iaitu Bapa Presiden Jokowi menyatakan bahawa serangan tersebut mengganggu hukum humaniter internasional, dan Presiden Jokowi menyerukan juga gencatan senjata segera untuk menghindari lebih banyak korban manusia dan kerusakan harta benda. Dan Presiden Jokowi juga menekankan bahawa tanpa gencatan senjata, katanya situasi tidak akan membaik. Memang benar sekali guys ya. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Update Pertahanan dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Update Pertahanan. Dan di hujung videonya seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Menurut Presiden, serangan itu mengganggu hukum humaniter internasional. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 19/10/2023. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan bahwa Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza. Lantas, bagaimanakah kelanjutan beritanya terkait kecaman keras dari Presiden negara kita Indonesia? Setelah ini kita bahas satu persatu. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Ya guys ya, kalau kita dengar sekarang ini sudah hampir 20,000 yang sudah korban ya guys ya di sana. Jadi itulah yang sangat menyedihkan sekarang untuk kita yang di sini ya. Jadi apapun kita sentiasa doakan, mudah-mudahan konflik ini selesai, mudah-mudahan konflik ini dapat dihentikan dengan segera ya, kerana kita tidak mahu semakin ramai, semakin hari semakin ramai yang terkorban, dan itu yang sangat menyedihkan bagi kita yang berada di Malaysia, di Indonesia ini. Apapun kita sama-sama mendadah tangan guys untuk iaitu keamanan yang ada di sana ya. Okey guys, kita lanjut apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi ya. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Pasalnya, sebentar. Ada ramai WNI yang berada di sana guys ya. Wow, itu yang saya baru tahu juga sebenarnya. Ternyata ramai warga WNI di sana ya. Okey, kita ulang sedikit ya. Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Pasalnya, kekerasan yang terjadi telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para menlu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Muslim Dunia (OKI) untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Agar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi, kata Jokowi. Ya guys, kita lihat Indonesia, Brunei, Malaysia ya. Memang kita ini di dalam negara Asia Tenggara ini yang tidak dapat melihat apa yang terjadi kepada di Palestina sana ya. Tetapi saya pun hairan juga guys ya, kenapa banyak negara-negara Arab, itu saya tidak tahulah, kenapa banyak negara-negara Arab yang tidak seperti negara-negara kita ya. Mereka berdiam diri saja ya. Itulah yang kita sangat sedih juga ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk membantu mereka selagi mampu, kita bantulah ya. Bukan kita bantu mereka daripada segi agama, tetapi kita daripada segi kemanusiaan yang kita kasihan dengan mereka itu. Itulah yang hebatnya. Kita lihat Indonesia, hebatnya Malaysia, hebatnya negara Brunei yang tidak putus-putus memberi bantuan
kepada negara yang di Palestina sana ya. Itu yang sangat saya respect juga kepada Indonesia. Mari kita lanjut guys. Melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi, kata Jokowi, Indonesia bersama-sama dengan Oki mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, menghentikan penggunaan kekerasan, dan bisa fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan, ujarnya. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa akar persoalan Palestina dan Israel adalah pendudukan oleh Israel atas Palestina. Semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menetapkan parameter internasional yang telah disepakati, ungkap Jokowi. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari, tambahnya. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Sebelumnya, sebuah rumah sakit di Gaza terkena serangan pada Selasa 17 Oktober 2023. Otoritas Rumah sakit ahli ya namanya guys ya. Tidak silap saya. Terkena serangan pada Selasa 17 Oktober 2023. Otoritas Gaza mengatakan serangan tersebut berasal dari Israel. Namun, selang beberapa saat, Israel mengatakan bahwa sebuah roket Palestina telah menyebabkan ledakan tersebut. Jumlah korban tewas dalam serangan di RS Gaza tersebut adalah yang tertinggi dari semua insiden di Gaza yang pernah dilaporkan setelah perang Hamas-Israel pecah pada 7 Oktober lalu. Sebagaimana dikutip dari Reuters, Menteri Kesehatan di pemerintahan Gaza yang dikelola Hamas, Mai Al-Kaila, menuduh Israel melakukan pembantaian di RS Al-Ahli. Serangan tersebut menewaskan ratusan orang dan terjadi selama 11 hari pengeboman Israel di Gaza. Seorang kepala pertahanan sipil Gaza bahkan mengatakan 300 orang tewas. Sementara seorang pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan 500 orang tewas. Hamas mengatakan bahwa ledakan tersebut sebagian besar menewaskan para pengungsi. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan actionkan tadi, dikabarkan tadi guys, Indonesia mengecam keras ya tindakan kekerasan di Gaza kerana telah menyebabkan penderitaan dan meningkatnya jumlah korban sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Dan juga kita lihat Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahawa serangan tersebut mengganggu hukum iaitu humaniter internasional. Selain itu guys, katanya juga Indonesia juga mengutuk keras Isdegil terhadap Rumah Sakit Al-Ahli dan menyebutnya iaitu sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum humaniter internasional. Dari apa yang kita reactionkan tadi guys, kita lihat Indonesia kembali menegaskan sikapnya di berbagai forum internasional termasuk iaitu dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan KTT ASEAN GCC. Dan kita tahu ya, perhatian khusus disampaikan berkaitan iaitu serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza Utara yang terus menjadi target Isdegil itu ya, dan mengalami kelangkaan bahan bakar. Dan Bapak Presiden Jokowi menyerukan gencatan senjata segera untuk menghindari lebih banyak korban manusia dan kerusakan harta benda. Dan dikatakan Bapak Jokowi juga, ia menekankan bahawa tanpa gencatan senjata, situasi tidak akan membaik dan narasi pertahanan diri yang digunakan oleh Isdegil harus dihadapi dan penyelesaian cepat terhadap akar konflik iaitu penduduk Isdegil atas wilayah Palestina sana. Jadi perlu dilakukan sesuai parameter yang
telah disepakati. Itu yang dikatakan oleh Bapa Presiden Jokowi untuk kita semua guys, dan untuk seluruh negara yang ada di dalam dunia ini. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar juga. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.